Hai, aku kasih coklat nih buat kamu. Happy Valentine's Day ya. Makasih untuk coklatnya. Happy Valentine ya buat kamu. Makasih ya. Hah, Valentine's? Apaan tuh? Suka sih aku nggak ngerayain juga, jadi nggak banget. Valentine. Boleh dong dirayakan. Kenapa nggak boleh? Kan seneng. Bisa dapet coklat dari temen. Bisa dapet bunga dari cowok yang cakep. Dan itu boleh. Tidak dilarang. It's my dream. Ada yang bilang nggak boleh ngerayain Valentine, tapi ada juga yang bilang boleh. Jadi bingung, sebenarnya Valentine itu apa sih? Apakah kita sebagai orang Kristen boleh ngerayain Valentine? Dan apa kata Alkitab tentang Valentine itu sendiri? Hai, salam semuanya. Saya akan menyampaikan sedikit pandangan mengenai Hari Valentine karena ada yang bertanya, bolehkah anak muda Kristen merayakan Valentine dan bagaimana pandangan Alkitab mengenai perayaan ini? Menurut saya, boleh saja anak-anak muda dan orang-orang Kristen merayakan Valentine ini. Karena ada hal yang baik, tema yang baik dari hari raya ini, yaitu merayakan kasih sayang. Hanya tentu saja harus kita perhatikan kasih sayang seperti apa. Jika kita bandingkan dengan kasih sayang yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, maka hari Valentine ini merupakan salah satu bagian terkecil saja. Karena kasih yang diajarkan Tuhan dan menjadi inti dari kekristenan adalah kasih secara universal, kasih menyeluruh, tidak kepada satu golongan, tetapi semua orang. Dalam bahasa Alkitabnya dikatakan kasih kepada sesama. Nah, karena kasih kepada sesama artinya bisa saja kita harus mengasihi juga orang yang memusuhi kita, tidak mengasihi kita. Nah, tentu saja ini bukan hal yang mudah ya. Tetapi itulah perintah Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke Valentine. Valentine merupakan kasih sayang antara satu orang dengan pasangannya, dengan kekasihnya ya. Makanya Valentine ini adalah bagaimana kasih sayang ini, kasih sayang kepada pasangan, atau di dalam kasih Alkitab atau istilah kasih yang kita kenal ini merupakan kasih eros ya, kasih kepada lawan jenis, kasih kepada kekasih, kepada pasangan. Nah, ini tentu saja hati-hati karena mengandung sekali lagi unsur romantisme dan erotismenya. Bahkan kita harus waspada bahwa banyak sekali yang mengkampanyekan dan mau membelokkan makna dari Valentine ini menjadi seolah-olah hari Valentine ini adalah hari khusus untuk memadu kasih. Nah, tentu saja ini kasih kepada pasangan ya, kasih kepada pacar, kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Tentu saja kalau bagi orang yang sudah menikah, si Alkitab atau istilah kasih yang kita kenal ini merupakan kasih eros ya, kasih kepada lawan jenis, kasih kepada kekasih, kepada pasangan. Nah, ini tentu saja hati-hati karena mengandung sekali lagi unsur romantisme dan erotismenya. Bahkan kita harus waspada bahwa banyak sekali yang mengkampanyekan dan mau membelokkan makna dari Valentine ini menjadi seolah-olah hari Valentine ini adalah hari khusus untuk memadu kasih. Nah, tentu saja ini kasih kepada pasangan ya, kasih kepada pacar, kasih kepada orang-orang yang kita kasihi. Tentu saja kalau bagi orang yang sudah menikah, sudah punya pasangan resmi, ini hal yang baik. Tetapi bagi anak-anak muda yang baru berpacaran ya, ini tentu saja akan memicu hal-hal yang tidak baik, akan masuk kepada
pelanggaran-pelanggaran norma dan tentu saja akan berpotensi berbuat dosa. Ini tidak baik. Dan ingat, sampai hari ini propaganda itu terus berlangsung ya. Jadi kita orang-orang Kristen, anak-anak muda Kristen harus waspada ya, harus waspada dan tidak terjebak kepada makna yang sempit ini. Tetapi bagaimana kita merayakan Valentin? Mungkin kita bisa rayakan secara lebih luas lagi. Kalau di acara Valentin ini ada tukar atau pemberian kado, coklat, bunga, dan lainnya. Coba kita berikan bukan hanya kepada orang dekat saja, juga berikan kepada orang dekat di rumah, kepada adik, kepada kakak, kepada orang tua ya. Dan juga mungkin kita rayakan juga secara luas. Bagaimana kita rayakan dengan orang-orang yang butuh perhatian, butuh hiburan, misalnya anak-anak yatim di panti asuhan atau yang lain-lainnya. Maka Valentin ini kita rayakan dengan makna kasih yang tidak terbatas tetapi luas. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita harus mempraktekkan kasih ini bukan hanya dalam hitungan tanggal tertentu, tetapi setiap saat, setiap hari kita harus praktekkan kasih sayang. Dan kasih sayang ini bukan kasih sayang kepada satu golongan saja, tetapi kepada semua orang. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang dan kasihi sesama manusia. Tuhan memberkati. Salam.